Belajar tentang pidato. Adapun tujuan dari berpidato itu untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar. Utamanya pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan kepala desa, pemilihan ketua kelas, pemilihan organisasi, anggota OSIS dan sebagainya, atau berupa ajakan untuk berhenti mengotori bumi atau mengubah pikiran orang tentang persoalan-persoalan penting, mengajak orang-orang peduli, mempengaruhi pendapat dan sebagainya. Pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah pendapat, mengubah pemikiran para pendengar atau audiensi. Ada banyak unsur agar pidato persuasif berhasil. Namun, dengan beberapa persiapan dan latihan, kamu bisa berpidato dengan hebat. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pidato persuasif, kita kenali dulu teks eksposisi yang terdiri dari beberapa bagian. Ada 3 tipe berbeda teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang sesuatu hal. Tulisan yang persuasif ini dapat kita temui pada editorial surat kabar, pidato politik, atau kampanye, media cetak, teks informasi dalam buku, surat kepada editor, dan lain-lain. Yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan atau menjual barang, jasa, dan aktivitas. Misalnya penggunaan bahasa persuasif pada iklan dan poster slogan yang memikat, misalnya 10 langkah tubuh indah. Yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela sesuatu kasus, misalnya selamatkan terumbu karang sekarang juga. Anak-anak, bagaimana kita mengenali cara-cara memersuasi atau mempengaruhi pendengar itu? Ada 3 cara untuk memersuasi atau mempengaruhi pendapat dan pemikiran pendengar atau audiens, yaitu yang pertama dengan pendekatan etika, yang kedua dengan pendekatan emosi, dan yang ketiga dengan pendekatan logika. Apa yang dimaksud dengan pendekatan etika? Yang dimaksud dengan pendekatan etika itu penggunaan kalimat-kalimat dalam berpidato itu menggunakan kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang sopan, tidak menyinggung perasaan. Kemudian pendekatan secara emosi, ini adalah kalimat-kalimat yang kita gunakan itu adalah kalimat-kalimat yang bisa menggugah perasaan, kejiwaan para pendengar atau para audiens. Yang ketiga, yang dimaksud dengan pendekatan dengan logika itu adalah kita menyampaikan informasi melalui pidato itu dengan kalimat-kalimat yang bisa membuat masuk akal atau yang bisa diterima oleh pemikiran para pendengarnya. Itu dari 3 hal tentang cara-cara memersuasi. Demikian anak-anak penjelasan singkat tentang pidato persuasif. Semoga dapat diterima, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui grup WA ya, dan akan dijawab melalui grup WA juga. Kemudian lebih jelasnya buka kembali buku paket kalian pada bagian bab 2A, yaitu tentang mengidentifikasi pidato persuasif. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.